Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Boim semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif suatu tumbuhan, yaitu perkembangbiakan melalui biji dengan penyerbukan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan mencari ide pokok dalam suatu bacaan untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat kan dengan perkembangbiakan generatif? Iya, perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan dengan biji, yaitu melalui penyerbukan pada bunga. Sedangkan yang akan kita pelajari hari ini yaitu perkembangbiakan vegetatif, merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 2. Siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dan mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif itu terletak pada prosesnya, yaitu kawin dan tak kawin. Perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan atau penyerbukan yang kemarin telah kita pelajari. Ada penyerbukan bastar, ada penyerbukan tetangga, dan ada penyerbukan sendiri. Pada perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dibagi banyak cara, ada spora, ada tunas adventif, ada tunas, ada rizoma. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan tangan manusia, ada stek batang, stek daun, mencangkok, okulasi, menempel, menyambung, dan lain-lain. Pada hari ini, mari kita pelajari bersama-sama perkembangbiakan vegetatif baik alami maupun buatan satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan tanaman itu sendiri tanpa bantuan manusia. Ada spora, ada umbi lapis, ada umbi batang, dan lain-lain. Sekarang untuk memperjelas pemahaman sahabat Boim semua, mari perhatikan video berikut ini. Umbi batang sebenarnya batang yang tertimbun di dalam tanah. Umbi batang ini berguna untuk menyimpan cadangan makanan dari tanaman itu sendiri. Tanaman yang menyimpan cadangan makanan di batang
nanti akan tumbuh, membengkak, membesar, kemudian menjadi tanaman yang baru. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi batang, yaitu tanaman kentang. Sebenarnya ini batang yang membengkak tumbuh di dalam tanah. Nanti jika kentang ini diambil kemudian ditanam, sudah menjadi individu baru. Umbi akar sebenarnya akar yang tumbuh membesar karena sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan umbi akar, diantaranya wortel dan bunga dahlia. Bunga dahlia ini jika sudah membesar atau tanaman wortel sudah membesar, nanti tumbuh akar yang membesar, yang membengkak. Kemudian umbi ini ditanam di media yang baru, sudah menjadi individu atau tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya yaitu rizoma atau akar tinggal. Kenapa disebut akar tinggal? Karena yang ditanam menjadi individu baru merupakan akar yang tertinggal oleh pohonnya. Ini contoh dari tanaman jahe. Ini jahe yang sudah dewasa, yang sudah tua. Kita ambil seperti ini, kemudian kita tanam ke dalam media atau tanah. Nanti setelah tumbuh daun seperti ini, jahe yang kita tanam ini dapat kita ambil, karena ini sudah tidak tumbuh akar lagi. Nanti akarnya melalui tanaman ini. Contoh dari rizoma atau akar tinggal yaitu jahe. Tostulun merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nanti jika ruas-ruas ini menempel di atas tanah, akan tumbuh akar yang banyak sehingga menjadi tanaman atau individu yang baru. Contoh geragih salah satunya adalah suket teki. Merupakan umbi yang berlapis-lapis, kemudian tumbuh tunas di tengah-tengahnya. Dari ketiak terluar nanti akan tumbuh tunas baru yang menjadi individu baru. Tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami dari umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Vegetatif alami secara tunas merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan cara individu baru atau tanaman baru tumbuh di samping atau di sekeliling induknya. Perhatikan baik-baik, ini contoh perkembangbiakan secara tunas. Ini tumbuhan baru, ini tumbuh di sebelah induknya. Nah, nanti ini dapat dipisahkan. Kalau ini sudah keluar akar, dapat kita ambil, kita cabut, kita potong, kemudian kita tanam pada lahan yang baru menjadi individu baru. Merupakan sel atau beberapa sel yang dilindungi oleh pelindung. Spora ini berkembang biak dengan cara sel-sel yang bertebaran kemana-mana, yang mirip seperti biji, tetapi hanya hidup di lingkungan tertentu, seperti daerah yang lembab. Daerah yang lembab ini sangat bagus untuk pertumbuhan jamur maupun tanaman paku. Contoh yang tanaman yang dapat berkembang biak. Bagaimana sahabat Boim? Video tentang pembelajaran perkembangbiakan vegetatif alami asik sekali bukan? Ya. Sekarang saatnya kita mempelajari perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan tangan manusia. Ada ovulasi,
Ada cangkok, ada stek batang. Mari kita pelajari satu persatu. Salah satu tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek adalah tanaman singkong atau ketela pohon. Ini caranya perkembangbiakan vegetatif tanaman singkong atau ketela pohon. Ini batang ketela pohon, kemudian kita ambil, kita potong seperti ini. Kemudian kita tanam. Setelah beberapa hari, dari mata tunas yang ada di setiap batang ini akan tumbuh daun sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Banyak cara perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara bantuan manusia, diantaranya okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel ini dengan tanaman yang sejenis atau satu famili. Nanti kita memperbaiki tanamannya. Biasanya jika dari batang bawah atau generatif, buahnya kurang baik, kurang bagus, sehingga kita mencari batang atas yang berasal dari tanaman yang kualitasnya bagus. Dengan cara kita mencari atau menggunakan mata tunas batang atas, kemudian kita tempel pada tanaman batang bawah. Kita buka kulitnya, kemudian kita tempel tunas batang atas, kita ikat rapat-rapat. Dalam beberapa hari kemudian, batang atas ini akan tumbuh daun. Jika daun sekira sudah banyak, sudah dapat melakukan proses fotosintesis sendiri, maka batang ini kita potong sehingga tanaman ini sudah menjadi individu baru. Salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu dengan cara menyambung. Kita cari tanaman yang berasal dari generatif sebagai batang bawah agar perakarannya kuat. Kemudian kita mencari batang atas nanti yang akan tumbuh buah, sehingga kita cari batang yang benar-benar menghasilkan buah yang rasanya manis, buahnya besar. Nah, seperti itu contoh. Atau bagaimana cara kita menyambung, itu intinya yang pertama kulit terluar, salah satu dari kulit terluar batang itu harus menyatu sehingga nanti benar-benar menempel, menyatu menjadi tumbuhan baru. Kita belah, kemudian kita masukkan batang atasnya, kemudian kita ikat yang kencang. Kemudian kita bungkus dengan plastik. Tunggu beberapa hari, dari batang atas ini nanti akan tumbuh daun dan tanaman ini sudah menjadi seperti batang atas, baik rasa, besarnya buah, tebal tipis dagingnya buah, itu sudah tergantung pada batang atas yang kita tempel pada tanaman batang bawah.
Salah satu tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan cara vegetatif buatan merunduk yaitu tanaman bunga melati. Merunduk ini mudah sekali. Dengan cara batang ini kita tempelkan di atas permukaan tanah. Batang nanti akan tumbuh akar. Contohnya seperti ini. Ini kita tanam ke dalam tanah. Nah, nanti dari batang yang menempel di tanah ini akan tumbuh akar. Kemudian kita potong batang. Nah, akar yang sudah tumbuh ini akan sudah menjadi tanaman atau individu baru. Mencangkok adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya. Contoh, kita memiliki tanaman mangga yang rasanya manis, daging buahnya tebal, bijinya kecil. Nah, kemudian kita perbanyak dengan cara dicangkok. Perhatikan gambar di atas. Yang pertama kita lakukan adalah mencari batang yang benar-benar sehat. Kemudian yang kedua, kita kupas kulitnya. Kita ambil kambiumnya, kita kerok kambiumnya. Kemudian yang keempat, kita bungkus dengan tanah yang subur. Kemudian kita ikat dengan plastik atau sabut kelapa. Ya, setiap 3 hari sekali kita siram dengan air agar merangsang percepatan tumbuhnya akar. Setelah akar tumbuh lebat, kemudian batang yang kita cangkok itu kita potong dan siap untuk ditanam di media atau lahan yang baru. Demikian cara perkembangbiakan vegetatif secara cangkok. Sahabat Boim semua, kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Sahabat Boim tentu sudah paham semua materi yang kita pelajari hari ini dari perkembangbiakan vegetatif. Untuk kegiatan selanjutnya, perhatikan teks bacaan berikut ini. Ide pokok sering disebut juga dengan gagasan utama yang merupakan pokok pembahasan dari suatu paragraf. Ide pokok biasanya disampaikan dan didukung oleh gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, sekarang tugas dari sahabat Boim semua, isilah ide pokok dari bacaan di atas tadi pada diagram di samping. Bagaimana sahabat Boim semua? Kita telah mempelajari apa saja hari ini? Iya, ada perkembangbiakan vegetatif alami, ada perkembangbiakan vegetatif buatan, dan yang terakhir adalah mencari ide pokok dalam sebuah teks. Menyenangkan bukan? Ya, terima kasih sahabat Boim semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk
mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.